Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan wa alladhi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atil qabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia dan di tempat yang mulia serta penuh berkah ini, saya mengajak kepada saudara-saudara semua, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada, baik ketika sedang bersama orang banyak maupun ketika sedang sendirian. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan marilah kita senantiasa takut akan terkena azabnya kapan dan dimanapun kita berada, dan takwa yang dapat mengikis habis segala bentuk kemusyrikan, kemungkaran, kedzaliman, ujaran kebencian, kemunafikan, kebohongan, kemiskinan, serta keterbelakangan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia muslim yang sempurna, yang memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan, sehingga sampai pada hari ini kita semua masih dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dan dapat memelihara titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apapun dan sekecil apapun.
wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, bagian yang kita terima selama ini kita syukuri dengan jalan meningkatkan atau memperbanyak amal soleh dalam rangka menghadapi perjalanan hidup ke depan yang semakin kompleks dan global, serta untuk menghadapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Salawat seiring salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman yang membawa risalah kedamaian untuk semesta alam dari Sang Maha Pencipta, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan insya Allah terlimpah pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jamaah rahimakumullah. Khutbah yang hari ini bertemakan kezaliman, dosa yang sering diabaikan. Jamaah rahimakumullah. Di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dan larang kepada kita adalah kezaliman. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'atuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau mengambil dan menggunakan hak orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan mereka. Melakukan kezaliman adalah dosa yang sering diremehkan dan tidak dipedulikan oleh seorang muslim. Padahal dosa tersebut memiliki efek yang begitu besar dan berbahaya bagi diri seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan neraka yang pedih bagi mereka yang berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suratuha wa yastahisu yuhadu bima inka muhli yasil wujuh bisa sarab basaat murtafakoh. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung neraka mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dari air seperti teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.
Saya ulangi Pak. Artinya sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzirhum yaumal azifati izil qulubu labal khanajiri kadinin malidhalina min hamimi wala syafi'i yuta. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman serta bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Quran surat Ghafir ayat 19. Kezaliman jugalah yang menjadi sumber kehancuran dan kebinasaan kaum-kaum terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal qura ahlaknakum lamma zalamu wa ja'alna limahlihim mau'ida. Dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 59. Jamaah rahimakumullah. Para ulama membagi kezaliman menjadi 3 macam. Yang pertama, ini merupakan kezaliman yang paling buruk dan paling berbahaya, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Luqman kepada anaknya yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li ammihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innash syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kesyirikan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai bentuk kezaliman yang paling berat dan paling besar, karena sejatinya tatkala seorang manusia melakukannya, maka ia telah meletakkan ibadah yang seharusnya diperuntukkan hanya untuk Allah Ta'ala saja, bukan kepada tempatnya. Ia meminta rezeki pada kuburan, ngalap berkah kepada para wali, dan berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Sungguh semua itu merupakan bentuk kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kesyirikan ini tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, kecuali jika pelakunya benar-benar telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48.
Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari terjatuh ke dalam kesyirikan dan melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat kezaliman kepada sesama manusia. Entah itu kezaliman orang tua kepada anaknya karena tidak memberikan nafkah atau mendidik agama dan sholatnya, ataukah kezaliman anak-anak kepada orang tuanya karena tidak patuh dan membangkang serta tidak mentaati keduanya, atau kezaliman lainnya yang begitu beragam dan terjadi di antara manusia yang seringkali dianggap remeh oleh seorang muslim. Padahal dosa kezaliman kepada sesama manusia tidaklah Allah Ta'ala ampuni kecuali dengan keridhaan korbannya. Nabi SAW bersabda yang artinya, semua hak itu yang belum ditunaikan dan dipenuhi di dunia pasti akan dipenuhi pada hari kiamat kelak, hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa segala macam bentuk kezaliman di dunia ini pasti akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan tidak luput darinya sekecil apapun dari bentuk kezaliman tersebut. Yang ketiga adalah kezaliman kepada diri sendiri, yaitu apabila seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dosa. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Faminhum dzalimun linafsih." Lalu di antara mereka manusia ada yang menzalimi diri sendiri. Quran surat Fatir ayat 32. Syekh Abdurrahman As-Sa'id rahimahumullah menzalimi diri sendiri yaitu dengan perbuatan maksiat selain kekafiran. Dalam ayat lain disebutkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin." Dan janganlah kamu dekat pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua untuk mendekati sebuah pohon yang apabila mereka mendekatinya dan memakan buahnya, mereka sungguh telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka tersebut. Jemaah rahimakumullah, kesyirikan yang dilakukan seorang hamba, kezaliman yang dilakukannya kepada manusia lainnya, dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka sejatinya akan merugikan diri mereka sendiri. Sayangnya, sebagian dari kita masih banyak yang meremehkan dosa-dosa tersebut dan mengabaikannya, menganggap bahwa perkara tersebut sangatlah ringan dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya dan berbahayanya perbuatan zalim ini, sampai-sampai Nabi SAW memperbanyak doa agar dihindarkan darinya dan senantiasa membaca doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au ujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat
atau disesatkan setan atau orang yang berwatak setan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya orang, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, serta semoga kita dalam menghadapi dan menjalani perjalanan hidup ke depan selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita, khususnya dalam menjaga amanah dan titipan kepada kita berupa apapun dan sekecil apapun, dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapai jalannya yang lurus, jalan orang-orang Allah SWT berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, serta orang-orang saleh dan salehah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Amin amin ya rabbil alamin. Inna ahsanal kalami kalamul malikil alam wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqulu wa fi qiyyatin muqtadun wa idza quri'a qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim wa rabbika warhamhu anta khairur rahimin.